Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra dari kelas A1 dengan NIM 20 10 30 41 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal aplikasi penerapan pengolahan citra digital untuk pengenalan objek menggunakan pengembangan metode OTSU. Pertama, abstrak. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang mampu meniru sebagian kecil mekanisme sistem visual manusia dengan menerapkan pengolahan citra digital untuk proses pengenalan objek. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang terdiri dari dua fungsi utama atau pelatihan atau pengenalan objek dengan penerapan metode-metode pengenalan citra digital. Aplikasi dapat diterapkan untuk mengenali objek-objek sederhana yang dipresentasikan dalam citra digital dua dimensi dengan ketabuhan terhadap rotasi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, penulis mengetahui beberapa faktor yang sangat mempengaruhi hasil pengenalan, yaitu pencahayaan, sudut, dan jarak akuisisi citra. Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis menyarankan untuk mengembangkan aplikasi yang mampu memproses objek dalam citra secara real time, meminimalisir pengaruh pencahayaan terhadap kualitas citra yang diakuisisi, pengembangan aplikasi untuk mengenali bentuk dan warna objek yang lebih rumit, dan penerapan dalam robotika. Selanjutnya, pendahuluan. Pengolahan citra digital merupakan salah satu di antara bidang ilmu dalam dunia teknologi yang berkembang sangat pesat pada era teknologi modern ini. Perkembangan itu terjadi karena ilmu dalam pengolahan citra digital yang sangat menarik untuk dikembangkan dan sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti bidang biologi, kedokteran, militer, perdagangan, hiburan, robotika, geologi, hukum, dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, aplikasi pengenalan objek ini termasuk citra digital berdasarkan dari webcam. Objek yang dikenali adalah objek tiga dimensi yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi. Latar belakang dari objek yang akan dikenali sederhana. Pengenalan objek dalam satu kali akuisisi. Ukuran objek yang dikenali tidak terlalu besar. Segmentasi citra dengan pengembangan metode OTSU. Klasifikasi menggunakan Jambela Discans. Berikut adalah tampilan bagian secara umum dari sistem pengenalan objek yang dibangun. 1. Akuisisi citra. Tahap awal yang menjadi bagian vital dalam aplikasi yang akan dibangun, yaitu akuisisi citra digital atau input. Akuisisi adalah tahap awal dalam mendapatkan citra digital yang dapat diolah oleh komputer. Pada tahap ini disiapkan alat akuisisi citra, yaitu webcam. Citra yang dihasilkan berupa citra bertipe RGB. 2. Pengolahan citra digital. Pada tahap selanjutnya, citra digital yang telah didapat akan diolah dengan metode-metode dalam pengolahan citra digital sehingga menghasilkan citra digital yang diinginkan. Berikut metode-metode yang digunakan dalam membangun aplikasi pengenalan objek. Selanjutnya, konversi citra RGB ke grayscale. Citra grayscale merupakan citra yang mempunyai rentan intensitas antara hitam dan putih. Pada proses citra ini, RGB yang berasal dari akuisisi citra menggunakan web kamera atau dikonversi dalam bentuk citra grayscale atau keabuan dengan menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya, insert sort. Metode ini dimulai dari list yang sudah berturut dengan satu elemen saja, kemudian menyiapkan elemen-elemen berikutnya dalam list dengan tetap menjaga agar list dalam keadaan urut. Mulai dengan elemen list. List ini pasti sudah dapat keadaan urut untuk dalam range 2 sampai dengan n, dengan n adalah jumlah elemen list. Hasil dan pembahasan. Pertama, tampilan form aplikasi. Form train object merupakan form yang digunakan untuk menambahkan database objek. Form tersebut ditampilkan sebagai berikut.
Selanjutnya melalui gambar ini, untuk proses pengenalan objek akan ditampilkan from object recognition. From ini berfungsi untuk melakukan capture citra atau input dalam proses pengenalan. Selanjutnya pengujian aplikasi. Pada pengujian aplikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kasus uji thresholding dengan metode ODSU, ekstraksi fitur dan pengenalan objek. Yang ketiga, kasus uji thresholding metode ODSU simple. Uji yang digunakan berupa 3 objek dengan masing-masing objek terdiri dari 5 sampel, yaitu koin, kunci, dan HP. Berikut ditampilkan dalam bentuk tabel hasil ambang metode ODSU. Ini merupakan tabel dari nilai ambang metode ODSU. Yang selanjutnya, kasus uji ekstraksi fitur. Pengujian dilakukan dengan menggunakan citra biner yang telah dibinerasi menggunakan nilai ambang T yang didapat dari metode ODSU. Berikut tabel fitur yang didapat dengan menggunakan generic moment description periode 10. Ini merupakan tabel ya. Terus selanjutnya, kasus uji pengenalan objek. Pada bagian pengujian, pengenalan objek akan dieksekusi sebanyak 10 kali terhadap objek yang telah dilatih sebelumnya. Hasil pengujian akan ditampilkan melalui tabel berikut. Yang pertama, koin Rp1.000, hasil koin, jarak citra. Berikut keterangan berhasil dikenali sebagai koin. Yang kedua, koin 200, hasil kunci, jarak citra. Berikut ini keterangan tidak berhasil dikenali sebagai koin. Selanjutnya, koin 500 berhasil dikenali, kunci kepala segi 5 berhasil dikenali juga, kunci kepala bulat berhasil dikenali, kunci kecil juga berhasil dikenali, HP Sony juga berhasil dikenali, HP Sony dari belakang berhasil dikenali juga, dan kunci teropong juga berhasil dikenali. Selanjutnya, koin 1000 latar biru tidak berhasil dikenali. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Proses segmentasi citra dengan menggunakan metode ODSU untuk mencari nilai ambang atau threshold dapat disesuaikan dengan citra memasukkan untuk dikonversi ke citra biner. Citra biner dari hasil thresholding metode ODSU dapat digunakan cukup baik pada saat proses operasi pengolahan citra selanjutnya, yaitu perhitungan fitur. Citra akan digunakan dalam proses perbandingan atau klasifikasi objek dengan luas penampang yang besar. Persentase keberhasilan pengenalan lebih besar. Objek yang dikenali tidak diklasifikasi secara detail, contohnya membedakan antara koin Rp1.000 dengan Rp100. Perangkat lunak tidak akan dapat beroperasi dengan baik dalam kondisi latar belakang objek dengan noise yang kompleks. Pada proses eksekusi pengenalan dan pelatihan objek memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang selanjutnya, pengolahan citra untuk identifikasi telur berdasarkan ukuran. Abstrak, salah satu home intrusi penyortir telur di Yogyakarta adalah tempel Ambarukmo. Penyortiran awal dilakukan secara manual tetapi membutuhkan waktu yang lama. Penggunaan mesin grinding untuk mengatasi masalah tersebut. Namun harga relatif mahal, oleh karena itu perlu adanya sistem otomatis untuk penyortiran telur sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem yang mampu mendeteksi dan memisah telur berdasarkan ukuran menggunakan citra digital dengan media interface GUI atau Graphical User Interface yang memanfaatkan software MATLAB. Telur dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, sangat kecil, kecil, sedang, besar, dan sangat besar.
Pendahuluan. Telur merupakan pangan hewani yang relatif banyak dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat karena mudah didapat, harga murah, dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan dari total produksi telur di tahun 2012 sebanyak 1.600.000 lebih ton terdiri atas 1.337.000 ton atau 82% telur ayam dan 276.000 ton 17% telur bebek dan 15.800 ton atau 0,97 adalah telur puyuh. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu studi literatur, perancangan, desain, dan program pengujian dan analisis. Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi dan referensi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pengolahan citra dan implementasinya. Perancangan desain yang terdiri dari cover, desain GUI, MATLAB, dan desain luar. Desain cover berupa desain untuk memulai aplikasi dengan menggunakan satu patem dan memberi nama mulai. Desain GUI MATLAB berupa desain untuk memproses citra dengan 1/4 akses digunakan untuk menampilkan gambar, 2/6 edit text digunakan untuk menampilkan informasi citra, 3/4 label digunakan untuk memberi informasi, 4/3 patem, yang kelima open image digunakan untuk memilih gambar, keenam hasil digunakan untuk memulai proses pengeditan, dan ketujuh exit digunakan untuk keluar dari GUI. Perancangan program menggunakan software MATLAB dengan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman C. Program dibuat dengan menggunakan M-file dan bisa diprogram. Setiap icon toolbox yang digunakan program akan dibuat berisi sistem. Berikut merupakan flowchart dari desain rancangannya. 1. Flusifikasi. Tahap flusifikasi adalah tahap membentukkan fungsi keanggotaan pada bagian input terdiri dari dua variabel input, yaitu variabel area dan variabel parameter. Linguistik variabel area dan linguistik variabel parameter masing-masing mempunyai 3 buah linguistic value. Linguistic value ditentukan dari percobaan 50 telur dan setiap kondisi 10 telur sehingga mendapatkan linguistic value yang setiap kondisi. 2. Basis aturan. Pada tahap ini, tiap-tiap keluaran dari tahap flusifikasi yang berupa derajat keanggotaan dan variabel linguistik baik dari area ataupun parameter yang akan digabung dengan menggunakan evaluasi rule. Pengujian. Pengambilan citra menggunakan kamera HP 5 megapiksel dengan jarak 15 cm. Proses pengujian citra menggunakan format JPG dengan menggunakan background gelap dengan dimensi piksel yang sama. Analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang pengujian bertujuan untuk mengetahui hasil dan kesimpulan dari beberapa pengujian yang telah dilakukan. Dari analisis ini akan diketahui kekurangan dan kelebihan pada pengolahan citra. Controller yang digunakan sistem cerdas logika flusi yang diterapkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengujian fungsional. Pengujian ini dilakukan dengan menguji setiap proses yang dilakukan. 1. Konversi citra RGB ke grayscale. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada tahap pertama dalam proses pengolahan citra digital yang diambil berupa citra RGB yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk citra grayscale. Yang kedua, konversi citra grayscale ke threshold. Berikut gambarnya setelah citra digital dikonversi dalam bentuk citra grayscale dari citra RGB. Selanjutnya, gambar dengan format grayscale tersebut diubah menjadi citra biner menggunakan metode thresholding. 3. Filtering menggunakan morphogy filling holes. Citra threshold selanjutnya akan difiltering untuk menghaluskan gambar. Kesimpulan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan adalah 1. Sistem pengolahan citra untuk identifikasi telur berdasarkan ukuran berhasil dibuat dengan menggunakan GUI MATLAB.
Kedua, GUI digunakan sebagai output untuk menampilkan hasil dari pengolahan citra digital sesuai tahapannya serta dapat menampilkan hasil dari keputusan ukuran telur. Ketiga, perangkat yang digunakan untuk merealisasikan sistem ini adalah software MATLAB untuk pemrograman GUI MATLAB. Secara keseluruhan, program yang dibuat sudah bekerja sesuai dengan tujuan. Total keberhasilan pengujian sistem pengolahan citra untuk mengidentifikasi telur ini adalah 76% dan error disebabkan oleh human error ahli yang bekerja di bidang penyortiran telur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.